Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara menambahkan tugas di dalam Trello kita. Yang pertama tentu kita harus buat dulu list dan card untuk Trello-nya. Misalnya di sini ada list tugas dengan card-nya masing-masing. Misalnya untuk card ini agar lebih menarik juga kita bisa tambahkan satu gambar cover. Misalnya di tugas yang pertama saja, diklik ya, kemudian ada cover, pilih covernya, atau saya punya cover sendiri, upload, pilih di mana filenya, misalnya saya pilih yang ini, open ya, agar lebih menarik. Jadi tampilan covernya akan seperti ini. Nah, ini berarti tugas ya. Saya biasanya tambahkan covernya hanya untuk card yang pertama saja, karena yang ke bawahnya masih sama tentang tugas, cukup gambarnya satu saja. Tapi kalau masing-masing card ingin ditambahkan lagi cover image, ya silahkan, boleh-boleh saja. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan tugas? Seperti biasa, klik dulu card tugasnya yang ingin kita tambahkan, kemudian tambahkan deskripsinya. Tentu deskripsi di sini artinya adalah instruksi pengerjaan tugasnya. Misalnya, tugas yang ingin dikerjakan itu ada di salah satu bahan ajar yang telah kita buat di halaman tertentu, berarti deskripsinya adalah silahkan buka halaman 976 di modul di bawah ini dan kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 3 secara mandiri. Ya, seperti itu. Kemudian tentu karena diminta melihat modulnya, maka modulnya harus diupload di sini. Bagaimana caranya? Attachment komputer, kalau ada di komputer cari modulnya yang mana, misalnya yang ini ya modulnya, dan kebetulan masih di bawah 10 MB. Kalau di atas 10 MB maka modulnya upload dulu ke Google Drive, seperti itu ya. Nah, ini kemudian ini baru instruksi tugasnya, tapi nanti instruksi pengumpulan tugasnya bagaimana, tulis juga di sini, misalnya tugas dikerjakan dalam format PDF misalnya, maksimal 4 halaman, dan file PDF tersebut dikirim ke email mana misalnya. Oke, saya contohkan email saya yang saya gunakan Trello seperti ini ya, save. Nah, jadi ada instruksi pengerjaan tugasnya, instruksi ngerjakannya harus seperti apa, dan instruksi tugasnya harus dikumpulkan di mana. Apakah ke meja guru kah, ataukah ke email, ataukah dikirim ke WhatsApp gurunya sendiri langsung secara personal, atau mau dikirim ke Google Classroom yang sudah disediakan, silahkan saja. Ya, kalaupun kita merasa ribet, ya kalau udah ada Trello, kenapa harus pakai LMS Google Classroom juga untuk mengupload tugas? Menurut saya tidak dipermasalahkan, karena variasi LMS seperti ini juga bisa menambah warna yang baru untuk siswa. Ya, tapi kalau dirasa Google Classroom menjadi hanya tambah-tambah LMS saja, bisa juga ke email atau juga ke WhatsApp personal. Ya, intinya teknik pengumpulan tugas tulis saja di sini. Ya, itu kalau tugasnya tentang mereview atau mengerjakan suatu soal. Kalau tugasnya tentang membuat resume dari video yang ada di YouTube, silahkan cantumkan link YouTube-nya seperti biasa di sini, dan instruksinya seperti apa ada di deskripsi. Selain itu, di dalam card ini tambahkan tenggat waktunya atau deadline-nya dengan cara klik dates yang ada di sini. Tentukan kapan waktu akhir pengerjaan tugasnya, misalnya harus sudah dikumpulkan tanggal misalnya tanggal 29 hari Kamis. Klik saja 29-nya ya, seperti ini. Diklik, setelah diklik jamnya. Nah, di sini ya. Jamnya kira-kira dikumpulkan email maksimal jam berapa? Misalnya jam 08.00 ya. Apakah PM atau AM? Kalau PM berarti jam 8 malam, kalau AM berarti jam 8 pagi. Sesuaikan saja ya. Jadi di sini formatnya tidak dengan format waktu kita, tapi format waktu PM dan AM. Kalau sudah, notifnya dikasih tahu di sini.
1 hari sebelumnya. Nah, biasanya bagi siswa yang menginstall aplikasi Trello, biasanya notifnya muncul di hari Rabu, berarti karena ini deadline-nya Kamis, berarti hari Rabu biasanya muncul notif ke siswa bahwa jangan lupa besok tugas tanggal 29 harus sudah dikumpulkan. Biasanya muncul seperti itu. Ya, kalau siswanya menginstall aplikasi di Android-nya. Kalau sudah, maka di-save. Nah, nanti di sini akan muncul due date-nya ya. Kalau due date ini mau dikoreksi, silahkan diklik lagi. Misalnya mau dikoreksi jadi tanggal 30. Jamnya juga mau dikoreksi menjadi jam 10 pagi misalnya, berarti 10 AM. Dan save. Sudah seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini juga bisa ditambahkan berbagai hal, misalnya label. Ya, label di sini terserah mau ditulis dengan nama apa. Kalau saya pribadi, biasanya saya mengingatkan siapa saja yang belum mengumpulkan. Contoh, yang hijau saya kasih nama misalnya Putri. Saya akan save. Yang kedua, saya kasih nama misalnya Henry. Saya akan save. Dan seterusnya. Ya, atau bisa kasih keterangan. Saya hilangkan dulu sebentar. Kasih keterangan, sini belum mengumpulkan. Seperti ini. Save. Henry juga sama. Sebentar, salah. Henry juga sama, belum mengumpulkan. Nah, ini mengapa saya membuat label seperti ini? Karena ketika saya cek email, misalnya ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan, saya umumkan di Trello biasanya. Jadi, saya akan klik labelnya, Putri dan Henry. Nah, di sini ada keterangan jadi tuh, muncul ya. Putri belum mengumpulkan, Henry belum mengumpulkan. Jadi, ketika siswanya membuka Trello, ada label nama dia sendiri di situ, muncul dan diklaim belum mengumpulkan, biasanya siswa kan malu, yang pada akhirnya dia akan segera mengumpulkan tugas. Kalau sudah mengumpulkan, tolong jangan lupa hilangkan. Cara hilangkannya adalah klik labelnya, ya. Misalkan Henry sudah mengumpulkan sekarang, maka klik lagi Henry-nya, maka akan hilang. Begitupun dengan Putri. Klik lagi Putrinya, maka Putri akan hilang. Kalau ada lagi siswa yang mau ditambahkan, namanya klik di sini. Misalnya Johnny, warnanya merah, belum mengumpulkan. Seperti itu. Save. Klik lagi agar muncul di sini. Gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Oke. Kalau misalkan tenggat waktunya sudah habis dan semua siswa sudah mengumpulkan atau sudah tidak ada lagi siswa yang akan mengumpulkan, jangan lupa due date-nya di checklist. Nah, ini artinya sudah selesai. Tentu ini di checklistnya pada saat tanggal 30 Juli jam 10 ya. Di checklist saja. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah, kita bisa lihat sekarang. Dari card ini ada keterangan-keterangannya. Ada tugas ke-1, 25 Juli 2021. Tenggat waktunya adalah 30 Juli. Nanti siswa akan klik. Di sini ada label yang belum mengumpulkan dan seterusnya. Kalau misalkan ini sudah diklik, sudah selesai dan komplit, maka status di sini menjadi hijau. Ya, hijau ini artinya sudah komplit. Ya, kalau belum biasanya tidak hijau. Nah, gitu. Nah, di sini juga bisa diklik sebetulnya. Kalau ingin melihat si labelnya langsung juga bisa diklik oleh siswa, ini ada siapa saja. Oh, ternyata Putri, Henry, Johnny belum mengumpulkan. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan untuk tugas. Ya, intinya tinggal berkreasi saja tugasnya mau seperti apa. Atau misalnya kita tidak mau pakai label, ya, labelnya dihilangkan. Label dihilangkan. Kita maunya pakai checklist saja. Misalnya checklist. Checklistnya, nama checklistnya adalah yang belum mengumpulkan. Add misalnya ya. Nah, yang belum mengumpulkan, siapa di sini? Ada Henry. Kalau sudah di-add. Ada Putri, sudah di-add. Kemudian, ada lagi misalnya Johnny. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah tahu siswa ketika melihat menu card ini, di sini ada keterangan yang belum mengumpulkan, Henry, Putri, Johnny. Jadi kalaupun kita close, di luar ini ada keterangan checklist nih.
oh ada 3 checklist nih, siapa aja ya yang belum mengumpulkan, kata siswanya. Nanti dia akan mengklik, dia akan lihat, oh ternyata Henry, Putri, Joni belum mengumpulkan. Nah, jika salah satu sudah mengumpulkan, jangan lupa di checklist. Kalau yang label warna tadi kan si labelnya dihilangkan kalau siswa yang bersangkutan sudah mengumpulkan. Tapi kalau yang checklist ini, tinggal di checklist saja. Misalkan Henry sudah mengumpulkan, maka checklist. Seperti ini. Kalau di close, maka nanti akan ada 1/3. Satu yang sudah di checklist, sisanya ada 2 berarti. Nah, seperti itu ya. Putri sudah mengumpulkan, maka checklist. Joni sudah mengumpulkan, maka checklist. Sudah selesai. Seperti itu. Ya, kalau ingin menambah lagi orang, add an item. Misalnya siapa di sini, Heru, add. Kalau sudah dirasa cukup, ingin dihapus saja, delete. Sudah seperti itu ya. Intinya checklist ini, label ini kreasikan saja, bukan hanya untuk nama orang yang belum mengumpulkan, tapi juga bisa untuk memperlihatkan progres. Misalnya seperti ini. Tugasnya adalah silahkan buka halaman 76 di modul di bawah ini dan kerjakan proyek. Misalkan kalau tugasnya berupa proyek, kerjakan proyek dalam membuat produk secara mandiri. Ya, produk dikerjakan dalam format PDF misalnya dan seterusnya, di save misalnya ya. Berarti di sini adalah project based learning. Artinya kalau project based learning kan ada tahapan-tahapannya ya, mulai dari menentukan alat bahan, menentukan prosedurnya seperti apa, menentukan produknya mau apa, jadwalnya mau kapan, progres produknya seperti apa. Nah, itu bisa dibuat dengan checklist. Misalnya checklistnya di sini adalah progres tugas proyek. Bisa di-add. Yang pertama, misalnya semua siswa kelompok 1, 2, dan 3 sudah membagi tugas. Di-add. Kemudian yang kedua, misalkan kalau kelompoknya hanya ada 3 ya, misalnya kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyusun alat bahan yang diperlukan. Add, kemudian 3-nya misalkan kelompok 1, 2, dan 3 sudah mulai mengeksekusi produk. Mengeksekusi proyek. Kemudian keempat, kelompok 1, 2, dan 3 sudah melaporkan produk hasil proyeknya. Oke, jadi seperti itu. Misalnya, kelompok 1, 2, dan 3 memang kebetulan ketiga-tiganya sudah membuat tugas kelompok, berarti kalau sudah di checklist. Nah, jadi siswa bisa lihat nih di sini. Oh, saya berarti tinggal menyusun alat dan bahan. Checklist. Kalau sudah sama si gurunya, tapi ya, yang bisa checklist ini adalah gurunya atau pengajarnya. Kalau misalkan kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mulai mengeksekusi proyek hanyalah kelompok 1 dan 2 saja, sedangkan kelompok 3 belum mengeksekusi proyek, maka diedit saja. Berarti kelompok 3-nya dihapus, karena memang belum kelompok 3. Maka di sini bisa checklist, tapi tambahkan item, maksudnya tambahkan label di atas, misalnya di yang warna merah ini ya. Misalnya, kelompok 3 belum mengeksekusi proyek. Nah, gitu. Tinggal save dan munculkan. Artinya, ketika siswa membuka kartu ini, dia akan lihat bahwa, oh, kelompok 1 dan 2, itu kelompok saya sudah mulai mengeksekusi proyek. Berarti tinggal ini nih yang harus kita lakukan, misalnya kata kelompoknya. Atau yang bersangkutan, ternyata kelompok 3 membuka kartu ini, dia akan lihat label di atas, oh, kelompok kita belum mengeksekusi proyek, ayo segera, berarti. Nah, dalam hal ini intinya label dan checklist, label dan checklist silahkan saja kreasikan sesuai kebutuhan kita dalam memaparkan tugasnya apa. Ya, seperti itu ya. Ya, itu saja mungkin. Untuk selanjutnya, silakan saja dikreasikan. Apakah siswanya boleh berkomentar di sini? Di sini bisa memberikan komentar, siswa dan gurunya boleh.
ataupun tidak juga silahkan dimanfaatkan ya. Itu saja mungkin untuk video kali ini saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.